Kalau mikir agama asal ada kalimat thayyibah itu trennya pasti benar. Karena manusia itu saat menghukumi tahlilan haram, juga tahlilan gede-gede gak jelas. Wong ngrungokno musik itu gede-gede gak jelas. Orang itu punya fenomena yang sama. Saya tuh sering ketemu sama orang-orang yang anti tahlilan, anti ziarah. Saat ziarah kamu hukumi syirik karena mencari hiburan di kuburan, golek padangnya di kuburan. Kenapa kamu tidak lebih menghukumi syirik orang-orang yang datang ke niklam atau ke biskop? Mereka juga ingin cari hiburan lewat nonton apa? Biskop. Mereka juga cari hiburan lewat nonton niklam. Kenapa kamu tidak berani menghukumi mereka? Wah itu kan hanya maksiat. Kok enak? Sing beda-beda karena musik mau maksiat. Sing beda-beda karena kalimat thayyibah musik. Kamu cek seneng, cek hobi nih menghukumi wong sing sedang sholat. Mikir. Itu sampai lainnya. Mikir, ngotot dulu. Tangan-tangan ya keliru Bapak. Ya kan tidak adil kan? Kalau sama-sama cari hiburan di kuburan dikatakan musik. Sementara hal yang sama cari hiburan ini klub nenggone tempat maksiat untuk dihukumi nova fasik. Terus ini kalau terangkan bahwa adanya setan itu kemudian diartikan karena ada dianggap melenceng. Orang itu melenceng. Lah diarani melenceng itu karena iman, ya. Iman atau Quran atau hadis itu mendatangkan aturan. Jadi yang tidak sesuai aturan terus dianggap nopo melenceng. Sing dianggap melenceng itu dianggap anut dalane nopo setan. Terus niki ayat itu secara detail. Dalane setan itu apa saja? Dimulai bahwa Allah itu mengharamkan beberapa dosa besar. Al-fawaqih ayil kabair kadzina. Baik dosa besar itu secara zahir kata zina, mateni tiang dan sebagainya, maupun dosa besar secara batin. Misalnya kita ngalami syirik khafi atau ngalami kebencian orang mukmin yang sampai akut atau apa itu sini wama batin. Terus wal isma wal bahaya biril haq, termasuk maksiat-maksiat kezaliman, wal bahaya biril apa? Terus syirik dan sebagainya. Terus wa antakulu ala Allah malah ta'ala. Yang kalau pikir ya, dan ini harus jadi perhatian. Sebetulnya bolak-balik iman itu masalah aturan. Ya. Kalau balik malah ya, masalah iman itu bukan sekedar masalah akidah bahwa kita meyakini bahwa Allahu ahad, Allahu samad. Itu namanya akidah mahdhah, akidah yang terkait dengan Tuhan. Tapi iman ya, bahwa semua rasul itu membawa iman itu identik dengan aturan. Satu nomor aturan. Misalnya orang menjadi halal dengan ajnabiyah, dengan perempuan itu kalau ada akad nikah. Sehingga kalau yang tanpa ada akad nikah itu dikatakan zina. Sama-sama nikmati perempuan, yang satu dikatakan halal, yang satu dikatakan. Nah, inti dari halal karena sesuai aturan, asal usul dikatakan haram karena tidak sesuai aturan. Mulai kalau ini pas ngaji teng Bojonegoro cerita. Selama ini orang mentafsirkan tanah kaku, tanah salufa ini mubahin dikumul umam. Sampai akhir dia sing aran wakabe dari Kanjeng Nabi kowe nikah lan terus di anak. Kowe nek nikah lan duwe anak tanah kaku napa? Tanah salufa. Pak ini mubahin dikumul umam. Mergo aku itu bangga nek umatku akeh. Ono itu masih banyak mengartikan Nabi itu bangga anak umatnya wadah. Kualitas, ora kualitas, geruduk-geruduk kakak itu nama. Pulau pribadi ya, untuk banyak hal atau dalam konteks tertentu, mungkin arti itu benar. Tapi saya yakin ada arti yang pasti benar. Di lain arti itu, di luar arti itu ada arti yang pasti benar. Hanya kita bertanggung jawab saat ketemu Tuhan. Gini ku Nabi ngendikan dimulai dari tanah kaku. Kamu silahkan melakukan nikah. Tanah salu, terus kamu silahkan secepatnya punya keturunan. Terus ditutup fa inni mubahin bikumul umam, karena saya itu bangga dengan umat. Kenapa dengan nikah melahirkan kebanggaan? Karena dengan nikah ini kita sudah menjaga harkat seorang anak manusia, yaitu tidak menjadi anak jadah, tidak menjadi anak zina, tidak menjadi anak haram. Di kue nikah, itu ngangkat derajatnya tiang, karena kemudian anak ini bermartabat karena punya bapak. Dia sampai kalau jening dalan-dalan boleh sitok bapaknya pirang-pirang. Urung kere wis jatuh. Bapak itu ndi bu? Bapakmu ya akeh. Karena tidak ada tanah.
Jadi dengan tanah kaku itu berarti nanti terjadi tanah salu. Nah tanah salu lewat sing tanah kaku menjadi fa'ini mubahin bikumul umam. Itu urut Nabi ngendikan tanah kaku, tanah salu fa'ini mubahin bikumul umam. Nah sebab itu awal daripada bangsa ini bermartabat itu dimulai cara kawinnya sudah benar, yaitu hubungan lelaki dan perempuan dimulai dengan aturan, yaitu dengan nikah. Dengan nikah maka anak kita bermartabat, yaitu punya bapak, punya keluarga. Nah kalau sudah demikian, sabda Nabi kelihatan benar, yaitu fa'inni mubahin bikumul umam. Saya bangga terhadap umat itu. Artinya apa? Wal bahya biwairil haq. Termasuk kezaliman adalah dimulai misalnya banyak keturunan tanpa lewat apa pernikahan. Itu yang mendolimi anak yang tidak ikut dosa, tahu-tahu dia tidak bermartabat. Hanya karena ibunya selingkuh, ibunya zina. Itu ya wal bahya biwairil. Itu ya itu tadi. Aturan-aturan yang salah, perilaku-perilaku sosial yang salah, itu semua masuk kategori wal bahya biwairil. Termasuk penyesatan lagi adalah itu tadi. Kita misalnya sebagai tokoh mentemakan sesuatu yang Quran tidak mentemakan. Itu ya termasuk wal-bahiyah birulha, termasuk kesesatan. Misalnya begini, kados ngaji kula wingi. Karena kita terlanjur besar sebagai tokoh nasional, entah atas nama apa, itu kemudian menjadi kubu-kubunan. Orang bela si A atau menentang si A. Orang berani mati demi si A atau berani mati ingin membunuh dia. Kemudian agama ini bergeser dari aturan Quran hadis, ADART Islam di Quran hadis itu bergeser ke ADART ormas atau parpol atau apa saja. Lah ironisnya ini yang dipegang betul oleh umat Islam, padahal mereka sebenarnya punya ADART di luar itu dan lebih prinsip, yaitu Quran Allah hadis. Pulau punya sejarah kelahiran para firqah dan trennya itu ya termasuk bahaya biril, akhirnya menjadi kesesatan. Ya kasus ini kalau matur saat Quran datang dengan ngendikan inna ja'alna sayatina awliya alilladina la yu'minun, bahwa setan itu berkawan dekat dengan orang-orang yang tidak beriman. Terus Nabi ngendikan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Wong zina saat zina mesti imane sedang gak nempel. Mesti imannya sedang lepas. Wong nyolong saat nyolong imannya sedang lepas. Karena tidak mungkin menurut Tuhan, menurut agama, orang sedang iman kok melakukan perzinahan, orang sedang iman kok melakukan pencurian. Karena tidak mungkin dua hal yang berlawanan ini menjadi satu. Yaitu normal saja. Tapi kemudian ada mazhab yang berdasar ayat ini juga hadis ini yang mengatakan kalau begitu setiap pendosa besar atau yang melakukan dosa besar hukumnya wis ora mukmin. Nah, sangka natijah kesimpulan hukumnya ora mukmin dihalal darah. Lah kelompok ini jenenge kelompok Khawarij. Just dengan seenaknya membunuh Sayyidina Ali, membunuh Muawiyah, membunuh sahabat-sahabat yang dianggap wis kafir. Mergo nglakoni dosa gede. Nah, fatwa ini yang menyesatkan sampai sekarang menyesatkan. Berapa ribu, berapa juta umat Islam terancam karena fatwa itu. Karena di internal umat Islam sendiri kemudian terjadi percekcokan, beda pendapat, yang karena atmosfer pendapat itu menjadi darah tidak berarti. Halal darah ya halal darah ya halal darah. Itu ya termasuk wal-bahya biwairil. Sebab itu Nabi ngendikan masalah besar umat ini itu dimulai dari ulama yang saat fatwa itu salah. Itu fa'aftu biwairil ilmin fadallu napa. Mereka fatwa tanpa ilmu, fadlu nopo, hanya sesat dan nopo. Itu tadi kayak kita ini polemik tentang KB. Ada kiai yang mengatakan KB itu haram karena membatasi umat Nabi. Padahal Nabi itu bangga kalau umatnya banyak. Ada yang mengatakan halal, mergo dalil waliyasal ladzina law taraku min khalfihim nopo dzurriyyatan bi'afan khafa alaihim, bahwa umat Islam itu harus merencanakan anak keturunannya biar nanti menjadi umat yang tidak lemah. Kalau kan wes kere, anak loro kere, anak 10 luwes kere. Kayak pangeran ini tidak kayak Sri Mulyani hitung-hitungan matematika. Iso wae justru anak yang akeh ini sebagai perusahaan tanpa gaji karyawan. Paham ya? Kan sakit mawon logikane diwalik to. Nak wes kere anak mok loro tambah kere terus. Tapi nak anak 10 kan wis cukup nggo produktivitas
Jadi karyawan perusahaan. Nah, rasa itu malah tambah juga. Kok karyawan loro juga nak 10 luwih napa? Juga. Jadi sebetulnya tidak ada kaitannya jumlah banyak dengan apa kemiskin. Tapi kemudian fatwa-fatwa tentang KB itu halal atau haram menjelma itu tadi, menjelma anarkis. Kalau ini menangis dari bodoh ini tentukan wonten seorang kiai. Beliau itu karena rasional ngalalo KB. Nah, teng daerah kula ora percaya kata teng model-model ini kiai-kiai model anarkis. Dan itu didono tenan mbek kiai sing setuju nak, sing mboten setuju nak KB halal. Kiai itu ana teori musyrik. Sing ngalalo KB, sing ngalalo KB wong musyrik tok, wong sing ra iman mbek rezekine pengen. Jadi teori rasional tentang efisiensi diartekno ora percaya mbek takdire pengeran. Wong teorine sederhana nak rugen dulu anake loro kere 10 luwe kere. Sakjane kan ya rasional biasa. Tapi diartekno kiai sitoke ngono iki jenenge musyrik. Jenenge ora tawakal mbek. Kan ekstrim. Wong saat kita dia anak itu kan akeh kan raniat gawe wong larat. Dipanjer ra iso ngempet ngono tok. Ora niat tapi ning sarana apa? Saat kita anak sithik iku ya ora niat nantang kekuasaane pangeran. Ya ora kepengin nongso nemen-nemen ngono ae. Artinya kan ya sederhana sekali. Tapi kemudian diekstrimkan itu bertaruh masalah iman. Nah, itu termasuk fatwa yang menyesatkan. Mulane kula nyuwun teng jamaah mriki ya, jangan sampai kula setuju fatwane Quraisy Shihab. Quraisy Shihab itu beliau saat nulis tafsir dengan banyak polemik itu, beliau di akhir tulisannya ngendikan jangan pernah kamu mengatasnamakan Quran kemudian memurtadkan pihak lain atau mengatasnamakan Quran kemudian mengkafirkan pihak lain. Beliau itu kan belajar lama di masjid, dia itu trauma dengan fatwa-fatwa pengkafiran pihak lain. Misalnya begini, kalau aku menangi polemik itu rekan sama gurunya, misalnya begini, orang-orang salaf yang paham ilmu astronomi akan mengatakan orang naik bulan itu mungkin. Meskipun mereka baca hadis bahwa rembulan misalnya Hisama Isalisa, Hisama Erobiah. Tapi banyak kiai-kiai yang masih ekstrim. Munggah bulan Muhammad, bulan minggu langit ketiga. Jibril dan Nabi Muhammad ke munggah ngele rakaruan, prosedurnya ngele rakaruan. Wong biasa kok munggah pelan-pelan. Jibril kangelan, Nabi Muhammad kangelan, itu nganggo prosedur. Kok wong dia munggah napa? Hanya karena menafsirkan bahwa bulan itu Hisama Isalisa, Hisama Erobiah. Memang betul ada keterangan hadis bahwa bulan itu Hisama Isalisa, Hisama Erobiah. Tapi masalahnya kan si kiai itu kadang bayangkan bahwa yang artinya sama itu ya benda padat. Benda padat entah itu dari tembaga, entah dari besi, pokoknya kira-kira ketabrak pesawat Iran. Nanti bisa munggah ya untuk terowongan khusus. Dipandidani Jibril, Mikael, bayangannya mesti begitu. Mereka sudah tidak mau belajar lagi. Andai kan mereka belajar lagi, tentu kata sama itu tidak se-ekstrim itu. Tidak se-ekstrim itu. Coba teman baca misalnya ayat Kasajaratin Toyibatin Asluha Sabitu wa Faruha Napa Bisama. Contoh kalimat Toyibah kaya uwit sing berkah, yaitu uwit kurma. Asluha Sabidun, akar-akarnya Sabidun, maksudnya Sabidun fil ardi, tumacet ning bumi, istilah pengiran wa Faruha Napa Bisama. Cabang-cabangnya kurma sama. Artinya sama ya, mutlakul hawa saja. Paham ya? Sama itu mutlakul hawa. Sesuatu yang di atas kita, istilahnya Quran dan apa? Asama. Dan itu masih banyak lagi istilah-istilah sama begitu. Misalnya anjala minas sama'i apa? Ma. Yaitu ya sama. Mega atau mendung yang menjadi asal usul hujan itu istilah Quran ya sama. Anjala minas sama'i apa? Ma. Nah. Berarti yang mengatakan orang naik bulan ini mohal karena mengartikan hadis bulan di langit ketiga itu kan ada subjektivitas. Dia bayangkan langit itu kayak bayangannya dia, yaitu dari benda padat yang susah ditemu. Tapi punya ironis. Ironisnya itu tadi dia mengkafirkan orang yang meyakini bahwa munggah bulan itu mungkin. Wong kok darane munggah bulan mungkin itu kafir. Mergo ora padha mek hadis iku. Padahal hadis itu diarani rapodo mergo nganggo tafsirane tiyang. Iku rapodo terus kafir-kafiran model kelompok-kelompok sakniki aliran-aliran sana. Wong NU kafir murtad.
Mergo tahlilan. Nahlili wong mati ku bid'ah. Terus wa kullu bid'atin apa? Dolalah. Terus wa kullu dolalatin. Ya kayak itu kan. Hanya karena kita tahlilan saat wong mati kemudian dihukumi bid'ah. Efek dihukumi bid'ah, dihukumi dolalah. Efeknya terus kita divonis wa kullu dolalatin. Ya itu kayak begitu. Subjektivitas para ulama, entah ulama kelompok mana saja, itu yang menjadikan mudah kafir, mudah saling mengkafir. Itu yang tidak dimaui Pak Quraisy Shihab. Itu tidak sehat, tradisi begitu itu tidak sehat. Mestinya kalau kita beda mengatakan aku rasa cocok, ya sudah gitu aja. Aku rasa. Mulanya baik ulama sinau kitab pirang-pirang lain bukan senang kok itu yang lu hukumnya biasa. Kalau begitu ya, hukumnya biye, rapi biye. Entah kaya apa, biye hukumnya rapi biye. Ngomong Quran itu ngaram lo zina, selingkuh, boleh sing corok-corok, sing ekstrim-ekstrim. Nah, bisa cilik-cilik, buen, rapopo. Dan memang itu tadi. Saya tak cerita di sini, bukan berarti saya bela kelompok NU atau kelompok Sunni dan. Saya pernah ketemu salah seorang Wahabi yang meyakini bahwa tahlilan orang mati itu bid'ah. Dia bilang sama saya, Pak Barak, mana dalilnya kalau Rasulullah itu ditahlili? Andai kan tahlil itu benar, berarti Nabi itu kan ditahlili 7 hari. Carikan satu hadis yang menunjukkan Abu Bakar Umar nahlili Nabi nanti seminggu. Wah, mata. Tak kau ingat. Maksud itu sahabat bukan nahlili Nabi, bukan larang nahlili Nabi. Loh, enggak, maksud saya. Kamu bisa membuktikan enggak kalau tahlilan terhadap orang mati itu tradisi para sahabat? Nyatanya orang-orang peringatan 7 hari kematian Nabi, 40 hari dari wafatnya Nabi. Terus haule kanjeng Nabi. Dia tanya satu hadis itu. Nah, takutnya kan ekstrim, bukan boleh no hadis. Ya kalau ada, ya aku ya boleh no hadis. Nah Nabi menghentikan, sorry, eksplisit, sorry. Sapa wong nahlili wong mati hukume bid'ah. Sapa wong matang kula dinane wong mati hukume bid'ah. Sapa wong nyatusi wong mati hukume bid'ah. Ojo hukum kias lho, yo hadise ngono iku persis ngono iku. Jadi wah kalau gitu ya ada. Artinya yang aku lah ngaku lah kalau gitu ya ada sama. Artinya kemungkinannya kan saya sama Anda sama-sama bodoh. Kalau sama-sama bodoh jangan saling menghujat dong. Podo bintone ya. Podo bintone sing rukun ya. Lah orang ulama preman masih bisa guyon, saya itu masih bisa guyon, enggak terpancing emosi. Berarti sekarang kosong-kosong, sama-sama enggak punya apa? Dalil. Terus dia tanya lagi, lalu alasannya apa melakukan tahlil? Wong wis mate, napa? Kok ditahlili? Padahal itu tidak ada hadisnya. Lalu tak cek kok, lalu kita takut. Lalu kenapa Anda protes? Wong protes model itu ya orang hadis. Apa Nabi tahu dawuh, nak ana fenomena ngene iki protesen. Aku golekno hadis nak Nabi dawuh, nak ana fenomena nabi mati protesen. Wah ya ada ya berarti kosong-kosong lagi. Ini nak nuruti cangkem elek ora ono. Ya memang nggak sama-sama ada anggap enak rutin tahlilan gue kegiatan di bagi joget yang ngomong dan tahlilan itu. Ya daripada ya sudah saya katakan, saya itu berkali-kali melakukan tahajud. Kalau lu mikir agama asal ada kalimat thayyibah itu trennya pasti benar. Karena manusia itu saat menghukumi tahlilan haram, juga tahlilan gede-gede gak jelas. Wong ngrungokno musik itu gede-gede gak jelas. Orang itu punya fenomena yang sama. Saya tuh sering ketemu sama orang-orang yang anti tahlilan, anti ziarah. Saat ziarah kamu hukumi syirik karena mencari hiburan di kuburan, golek padang nyati di kuburan. Kenapa kamu tidak lebih menghukumi syirik? Orang-orang yang datang ke niklam atau ke biskop, mereka juga ingin cari hiburan lewat nonton apa? Biskop. Mereka juga cari hiburan lewat nonton niklam. Kenapa kamu tidak berani menghukumi mereka? Wah itu kan hanya maksiat. Kok enak, sing gedak-gedek karena musik mau maksiat, sing gedak-gedek karena kalimat itu bamus musik. Kamu cek seneng, cek hobi nih, hukumi wong sing sedang soleh. Mikir, itu sampai lainnya. Mikir, ngotot tuh. Tangan ya kuih bapak. Cek hobi hukumi wong soleh ya.
Ya kan tidak adil kan? Kalau sama-sama cari hiburan di kuburan dikatakan musik. Sementara hal yang sama cari hiburan ini klub negone tempat maksiat dihukumi nova fasik. Sebab itu harus ada kesadaran bersama. Jadi kita ini tidak boleh ekstak duri ilmu.